Halo guys, secara umum, mobil listrik adalah kendaraan yang memiliki sistem penggerak sederhana, yakni hanya menggunakan motor dinamo yang ditenagai oleh baterai mobil. Sehingga, mobil listrik tidak memiliki mesin yang perlu dipanaskan, tidak ada suara, dan tidak ada asap. Tapi sayangnya, pada saat ini, mobil listrik tidak populer di tanah air karena harga mobil listrik yang paling murah saja di tahun 2022 ini harganya mencapai 479 juta untuk Nissan Kick e-Power yang merupakan mobil hatchback 5-seater. Padahal, di harga rentang 450-500 jutaan, kita bisa mendapatkan Pajero Sport, Land Cruiser Prado, Velfire, dan Mercedes GLE 200 atau Land Rover. Bahkan untuk sebuah kendaraan listrik 2 penumpang saja, harga Toyota C+ Sport tipe X ini senilai 225 juta. Mahal sekali kan guys? Lantas, kenapa mobil listrik bisa semahal itu ya? Jawabannya adalah karena sampai saat ini, baterai litium pada mobil listrik yang ada di tanah air harus diimpor dari luar negeri, di mana harga baterai mobil listrik bisa mencapai 60% dari harga jual mobil listrik tersebut. Tapi ada kabar baiknya guys, karena negara kita kaya akan sumber mineral berupa nikel, kobalt, aluminium, dan mangan yang sangat diperlukan untuk pembuatan baterai mobil listrik. Pada tahun 2021 lalu, Bapak Presiden kita telah meresmikan pendirian pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia. Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Dengan adanya kemampuan produksi sendiri baterai mobil listrik di tanah air, dipastikan dalam rentang 2-3 tahun ke depan, harga mobil listrik di tanah air akan jauh lebih murah, yang bahkan harganya bisa di bawah 300 jutaan, sesuai dengan tipe dan kapasitas baterai, yang tentunya hal ini akan membuat era mobil listrik di tanah air semakin berkembang. Apalagi PLN telah membangun sejumlah lokasi SPKLU yang bisa kita jumpai di mall, di pinggir tol, dan di tempat umum lainnya. Namun, meskipun berbagai kesiapan sudah dilakukan, ternyata saat ini masih banyak keraguan masyarakat tentang penggunaan mobil listrik yang dianggap tidak seaman mobil berbahan bakar BBM. Apa sajakah keraguan tersebut? Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, kita subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum. 1. Mobil listrik tidak aman saat melintasi genangan air. Hujan dan genangan air adalah hal yang tidak bisa kita hindari saat berkendara di jalanan, apalagi saat di musim penghujan. Ya. Kanan Don. La ilaha illallah subhanallah. Ketika melintasi genangan air, apakah mobil listrik aman? Mengingat air adalah sarana pengantar listrik yang mudah menimbulkan korsleting pada perangkat listrik. Ternyata justru sebaliknya guys, karena melintasi genangan air sebenarnya lebih berisiko pada mobil berbahan bakar BBM yang memiliki ruang pembakaran di mana suhu panas yang dihasilkan memang dibutuhkan oleh mesin untuk dapat menggerakkan putaran mesin secara optimal. Sehingga jika mesin berbahan bakar BBM terendam air yang dingin, meskipun exhaust dan air intake berada di atas dan tidak kemasukan air, tapi karena blok mesin terendam air, maka mesin pun menjadi kehilangan panas yang membuat perlahan-lahan mesin pun menjadi mati. Hal ini berbeda dengan mobil listrik yang meskipun posisi baterai dan perangkat listrik berada di bawah mobil, ternyata baterai mobil listrik sudah dibungkus dengan lapisan penutup yang tahan panas dan tahan air, yang bahkan sudah bersertifikasi IP68, tahan terhadap debu dan air.
Sehingga saat melintasi genangan air, dapat dipastikan mobil listrik akan lebih aman jika dibandingkan mobil berbahan bakar BBM. 2. Mobil listrik mudah terbakar. Korsleting adalah peristiwa yang bisa terjadi pada setiap perangkat listrik yang dapat memunculkan terjadinya api dan kebakaran. Apalagi baterai mobil listrik berjenis litium yang sama seperti pada perangkat handphone yang mudah meledak terbakar jika terbentur keras. Dengan demikian, apakah mobil listrik mudah terbakar? Ternyata justru sebaliknya guys. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika atau NTSB, didapati bahwa risiko mobil listrik mengalami kebakaran jauh lebih kecil dibanding mobil berbahan bakar BBM. Karena mobil berbahan bakar BBM untuk dapat bekerja dengan baik membutuhkan panas mesin yang tinggi dan minyak yang mudah terbakar, yang apabila terjadi sedikit saja kebocoran di bagian blok mesin dan saluran minyak akan memunculkan terjadinya percikan api hingga terjadinya kebakaran. Hal ini berbeda dengan mobil listrik yang hanya menggunakan motor dinamo untuk menghasilkan putaran roda, sehingga tidak ada panas yang dihasilkan. Selain itu, bagian baterai mobil listrik juga sudah dilengkapi sistem isolasi pengamanan yang sangat ketat, yang apabila terjadi korsleting listrik tidak akan menyebar ke bagian bodi kendaraan. Bahkan dari hasil uji tabrakan, lapisan pelindung dan letak posisi baterai yang berada di bawah mobil sangat meminimalisir terjadinya percikan api. Yang ditambah lagi sudah adanya sistem yang akan langsung memutuskan arus listrik di seluruh komponen mobil jika terjadinya benturan keras atau jika mobil terbalik, yang semuanya itu jauh lebih aman dibanding mobil berbahan bakar BBM, di mana mesin berada di bagian depan yang jika terjadi benturan, cairan minyak akan tumpah yang dapat memunculkan terjadinya kebakaran. 3. Mobil listrik kurang bertenaga dan lambat. Suara mobil bermesin turbo memang terdengar galak ya guys, contohnya seperti ini. Apalagi jika sampai mengeluarkan asap seperti ini. Bandingkan dengan mobil listrik yang senyap tanpa suara sama sekali. Namun, apakah artinya mobil listrik kurang bertenaga? Bersambung ke bagian 2 ya guys.